Ternyata di sekitar kita masih banyak loh orang yang buang sampah sembarangan. Padahal itu akan mencemari lingkungan kita dan jadi sarang penyakit. Kayak gini, atau mungkin gini. Tapi kamu pernah kepikiran nggak, kalau sampah itu dikumpulkan dan diolah, akan jadi apa ya? Mari kita ubah sampah jadi berkah. Yang pertama adalah pengolahan sampah organik menjadi pupuk padat dan pupuk cair. Kenapa harus beli pupuk kalau bisa bikin sendiri? Sampah organik seperti sisa makanan, cangkang telur, kulit buah, sayur, serta daun-daunan, jangan dibuang dulu ya. Kumpulkan ke dalam wadah dengan catatan sudah dipotong-potong kecil dan sudah tiris dari air. Dalam karung kosong, masukkan tanah, lalu sampah sisa makanan, kemudian timbun lagi dengan tanah hingga seterusnya. Setelah itu, ikat dan tutup rapat agar terhindar dari cahaya matahari untuk menjaga kelembapan selama 1 bulan. Jangan lupa, dalam rentang 2 minggu harus diaduk untuk melihat perubahan warna menjadi hitam. Setelah 1 bulan disimpan dalam kondisi gelap dan tertutup, sampah yang dulu ditimbun akan hilang, dan tanah ini bisa langsung digunakan untuk pupuk. Sebelumnya, tanah harus disaring terlebih dahulu agar terpisah antara partikel halus dan kasar. Oh iya, tanah ini mengandung mikroorganisme yang tinggi loh, jadi cocok untuk menyuburkan tanaman. Tanah yang disimpan jangan terkena sinar matahari ya, agar tidak kering. Untuk memulai dan melakukan proses ini, perlu niat yang sungguh-sungguh, agar hasilnya maksimal dan manfaatnya bisa dirasakan bagi kita, lingkungan kita, dan sesama kita. Selanjutnya adalah pengolahan pupuk cair menggunakan alat komposter. Media komposter berasal dari pemanfaatan galon bekas yang kita kenal dengan istilah reuse. Untuk tahapannya, pertama-tama masukkan tanah, lalu sampah organik yang memiliki kandungan air tinggi, misalnya seperti selada dan kulit nanas. Kemudian lakukan secara berulang hingga galon penuh. Lama-kelamaan, tanah dan sampah akan mengendap dan menghasilkan cairan yang dinamakan lindi. Lindi inilah yang merupakan bahan baku pupuk organik cair. Lindi harus dijemur matahari selama 2 minggu sampai berwarna hitam. Kemudian dicampur air biasa dengan perbandingan 1:10 untuk kemudian disemprotkan ke tanaman sebagai pupuk cair. Metode ini adalah kompos tumpuk, artinya tanah dapat menjadi media tanam, pupuk cair untuk menyiram tanaman. Mau lihat hasilnya nggak? Nah, ini adalah contoh tanaman yang menggunakan pupuk kompos dan lindi dalam proses penanamannya dan perawatannya. Nyatanya, banyak warga di wilayah kami memiliki alat untuk membuat pupuk cair, yang artinya kesadaran masyarakat sudah terbentuk sedikit demi sedikit. Kalau dari tadi membahas mengenai sampah organik, lantas bagaimana dengan sampah anorganik? Lingkungan kami aktif dalam program bank sampah, yaitu ketika warga memiliki sampah kering, bank sampah akan menerima dan mencatat jumlah bobot sampah. Kemudian akan diolah, dibersihkan, serta dikelompokkan untuk nantinya diserahkan ke petugas Dinas Lingkungan Hidup. Sampah yang belum diolah disimpan dalam gudang awal. Sampah tersebut dapat berupa botol bekas, alat berbahan plastik, jerigen, karung, dan masih banyak lagi. Setiap minggu, nasabah hadir dan menyetorkan sampah mereka. Kemudian nasabah akan mengisi absen dan bobot sampah dicatat dalam buku bank sampah. Setelah diolah dan dibersihkan, sampah akan disimpan di dalam gudang sebelum nantinya akan dijemput oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup. Perlu diketahui, wilayah kami juga difasilitasi timbangan oleh pemerintah dengan syarat memiliki SK dan memiliki struktur organisasi yang lengkap.
Oh iya, wilayah ini juga aktif loh menghimbau masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan bank sampah secara rutin. Himbauan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga. Selain melakukan kegiatan bank sampah, sampah organik juga dapat diolah untuk membuat pot tanaman, agar menambah estetika rumah. Ternyata, sampah tidak berhenti sebagai limbah yang dibuang, tetapi juga membawa berkah, seperti pupuk alami, hasil tanaman yang berkualitas dan sehat, warga-warga yang terbantu ekonominya, serta lingkungan tempat tinggal yang bersih menjadi hasil dari bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Kalian tahu nggak? Pengolahan sampah organik dan anorganik juga akan memutar ekonomi sirkular, yaitu model sistem ekonomi yang bertujuan meminimalkan limbah dan memaksimalkan nilai guna sumber daya, dengan menjaga material tetap beredar dalam siklus tertutup melalui reduce, reuse, dan recycle. Baik Bapak Ibu, itulah video yang kami sampaikan, kiranya boleh menjadikan edukasi bagi Bapak Ibu sekalian. Giat sampah ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Perlu tekad, perlu mental, perlu semangat. Karena kembali lagi ke diri kita masing-masing. Apa yang kita akan wariskan kepada generasi penerus agar bumi ini tetap terjaga, tetap bisa dinikmati dengan aman dan nyaman. Jadi kami harap kiranya semangat ini boleh terus dijalankan oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mulai sekarang, aku, kamu, dan kita harus pilih-pilih sampah sebelum dibuang, agar nantinya sampah yang bisa dimanfaatkan akan berguna bagi kelangsungan hidup sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Mari mengubah sampah menjadi berkah.